Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Fungsi Pemimpin untuk Mengatur. Kami bermodalkan 4 orang. Yang pertama, Fata Yunus Febrianto. Yang kedua, Noveli Anissa. Yang ketiga, Siti Hartini. Dan yang keempat, Agnes Yustria. Dosen pengampu kami yaitu Ibu Dr. Selvi Budi Helvi Astuti, MSI. Di sini saya akan menjelaskan fungsi pemimpin untuk mengatur atau regulatif. Seorang pemimpin harus mampu mengatur arah dan langkah yang benar untuk para anggotanya agar dapat mencapai tujuan bersama. Pemimpin berupaya untuk mengatur sumber daya manusia agar mampu menyelesaikan tugasnya dengan hasil yang baik dan maksimal. Dalam organisasi juga mengatur bagaimana tim menggunakan waktu yang efisien dan mendapatkan hasil yang efektif. Dengan menentukan arah dan mekanisme yang baik, maka fungsi pemimpin untuk mengatur dikatakan terwujud. Contoh yang pertama, kami mengambil tokoh dari Dr. Insinyur Tri Risma Hari ini MT atau yang biasa kita kenal sebagai Bu Risma, merupakan mantan wali kota Surabaya periode 2010 sampai 2020 yang kemudian sekarang menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia. Fungsi pemimpin untuk mengatur pada Bu Risma dapat dibuktikan dengan strategi beliau yang mengatur sebelah arah dan langkah untuk kota Surabaya dalam menekan persebaran COVID-19. Yang pertama yaitu ada testing, memasifkan rapid test dan juga swab test. Yang kedua ada tracing, penelusuran secara menyeluruh dan maksimal. Yang kemudian bentuknya yaitu aplikasi kontrol data. Yang ketiga yaitu ada treatment, senam khusus, kemudian juga ada pemberian pulse oximeter dan juga vitamin secara gratis kepada warga kota Surabaya. Kemudian yang dikenal sebagai 3T ini, Bu Risma yakin apabila bisa diterapkan secara maksimal, maka dapat menghambat tali persebaran COVID di Indonesia, terutama di kota Surabaya. Contoh selanjutnya dari fungsi pemimpin untuk mengatur atau regulating adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengatur mengenai penyebaran kasus COVID-19 di wilayah Jakarta. Aturan dan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terdiri dari beberapa bidang, di antaranya bidang kesehatan, pendidikan, hingga transportasi. Aturan dan kebijakan yang telah diberlakukan selama masa PSBB Jakarta, di antaranya adalah yang pertama, pembatasan transportasi publik, seperti pengaturan jam operasional, pengaturan jumlah penumpang dan bus hingga rangkaian. Yang ini ditujukan untuk mengurangi terjadinya kontak fisik secara langsung antar penumpang. Yang kedua, mengenai pembelajaran secara daring dan kerja pegawai work from home. Yang ketiga, mengenai aturan social distancing dan seperti protokol kesehatan dalam bermasyarakat untuk langkah antisipasi dan pencegahan penyebaran kasus COVID-19 yang semakin meluas. Yang keempat, mengenai peraturan pelayanan kesehatan selama masa pandemi masih berlangsung. Kesimpulannya, menjadi seorang pemimpin harus bisa mewujudkan fungsi untuk mengatur dengan berusaha memberikan edukasi ataupun berbagai macam strategi dengan seefisien mungkin kepada para anggotanya agar menghasilkan karya atau hasil kerja yang lebih efektif. Selain itu, dengan menentukan arah dan mekanisme yang baik dalam mengatur sumber daya manusia, dapat dipastikan seorang pemimpin tersebut mampu menyelesaikan tugas-tugas ataupun pekerjaannya dengan hasil yang baik dan optimal. Seperti halnya Ibu Tri Risma hari ini yang memasifkan rapid test dan swab test secara massal, serta Bapak Anies Baswedan yang menyesuaikan kegiatan pembelajaran daring dan kerja pegawai atau work from home. Sehingga dari kedua contoh pemimpin tersebut memiliki karakteristik kepemimpinan yang berbeda terkait hubungannya dengan fungsi mengatur atau regulating dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pandemi COVID-19.